kecil kemungkinan minyak goreng ini mengalami penurunan, sangat kecil kemungkinan. Dari karakter masyarakat kita masih akan concern untuk menggunakan minyak goreng. Jadi kemungkinan lagi ya dengan beberapa asumsi, maka yang terjadi adalah peningkatan penggunaan dari CPO yang diakibatkan oleh biodiesel. Iya, karena tadi kan kita udah bahas nih tentang demand dari CPO yang mana itu mempengaruhi index price tadi. Nah, tadi kita kan udah bahas tentang index price. Apakah ini berpengaruh kan dah terhadap kinerja dari perusahaan? Oke, teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari. Gue udah kayak pembawa berita aja. Oke, pada prinsipnya adalah welcome to this channel. Kita akan bahas hari ini adalah tentang CPO, ya. Dan di sini seperti biasa gue akan bawa salah satu dari tim kita, tim value, terutama analis. Ini ada Mas Deo. Halo semua. Mas Deo ini dari Lombok ya. Kan dah. Dia dari Lombok dan di value dia analis yang membawakan menganalisis salah satunya adalah CPO. Betul. Gitu. Oke, Deo, tolong pada kesempatan ini kasih view ke teman-teman semua data-data yang kita miliki tentang CPO ya, agar teman-teman ini bisa memiliki pemahaman yang komprehensif dan independen ketika mereka akan memutuskan untuk investasi di emiten-emiten terutama yang berhubungan dengan CPO. Coba kasih lihat dari sisi produksi dan lainnya. Oke, kita coba ya share sedikit Kanda tentang produksi. Jadi kita bisa lihat di layar Kanda bahwa untuk sisi produksi kita ini sebagai negara dengan produsen terbesar sedunia. Jadi kita bisa produksi dalam 1 tahun itu 46 juta ton, which is itu hampir 60% teman-teman. 60% itu dari kita. Oke. Yang kedua itu dari Malaysia. Oke. Itu sekitar 18 juta ton. Oke. Which is itu untuk yang posisi kedua pun udah setengahnya dari kita, nggak nyampe tuh. Ya, apalagi sama negara lainnya ya. Betul, jauh banget gitu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat juga nih, bahkan Thailand itu cuma 3 juta ton itu ya. Itu tidak sampai 10% daripada produksi yang dimiliki oleh kita. Sehingga akan sangat logis ya. Dan sudah sewajarnya jika harga atau supply and demand dari si CPO ini akan sangat tergantung dari Indonesia gitu kan. Nah, kemudian Deo, lanjut. Ya tadi kan Anda juga udah sempat mention tadi kalau supply and demand kita seharusnya pengaruhnya ke kita nih, ke Indonesia karena tadi produsen terbesar. Dan di sisi konsumsi kita juga paling tinggi itu Anda. Kita tuh konsumsi sampai 22 juta ton. 22 juta ton. 22 juta ton itu sendiri kita makan. Ya, ini which is ini ya. Sebetulnya kalau kita melihat 22 juta ton ini digunakan untuk apa aja sih? Lebih tepatnya ya. Ya. Apakah misalnya kan kalau kita bicara CPO ini berhubungan sama yang paling gampang itu kan minyak goreng ya. Ya, minyak goreng gitu kan. Emangnya negara lain itu nggak pakai minyak goreng atau gimana nih? Mungkin ya karena ini juga sih Kanda, minyak goreng. Pertama kita kan penduduknya tinggi banget nih. Ya warga kita seneng goreng-gorengan lah tuh. Kayak kurang-kurangin, makanya saya juga deh lemaknya lumayan banyak. Nah, terus juga di sisi lain 22 juta ton itu kita konsumsi sendiri. Mostly benar dari minyak goreng. Ya itu juga mungkin alasan mungkin di negara luar lebih banyak yang lebih sehat kan dah. Mungkin rebus-rebusan atau something, kita goreng-gorengan. Kayak paling konsumsi paling besarnya ya masih di minyak goreng gitu. Itu sih kan dah. Jadi emang produksi sama konsumsi kita paling banyak. Jadi ya Tuhan kasih kita berkat di negeri ini bisa produksi CPO gitu. Tapi menurut Kanda sendiri gitu, gimana sih view tentang CPO ini sendiri? Oke, jadi sebetulnya kalau CPO itu ya, ini adalah sebuah bisnis yang sudah lama di Indonesia ya. Sudah dari zaman dulu banget CPO sampai sekarang dia masih survive. Dan gue berpikir bahwa CPO itu masih akan memiliki masa depan, terutama buat teman-teman yang ada di investment di CPO gitu ya. Nah, kenapa? Salah satunya adalah dari sisi efisiensi.
efisiensi lahan dari CPO dalam menghasilkan produk. Coba dilihat. Ya, ini ada tampilannya. Untuk menghasilkan 1 ton minyak ya, minyak nabati ini ya, maka CPO ini yang paling efisien. Dia cuma butuh lahan sebesar 0,3 hektar. 0,3 hektar kalau dibandingkan dengan sunflower ya, minyak bunga matahari, itu 1,3 hektar, which is 4 kalinya. Artinya, untuk menghasilkan 1 juta ton, itu akan membutuhkan jumlah sebesar 300.000 hektar untuk kelapa sawit. Ya kan? Tapi kalau minyak bunga matahari bisa berapa? Bisa 1,3 juta hektar. Mungkin kalau konteksnya sedikit, oke lah, cincai lah gak akan berasa. Tetapi ketika dibutuhkan dalam skala yang besar, maka luas lahan akan berpengaruh. Kan gitu. Tenaga kerja berpengaruh, teknologi, pemrosesan, dan lain-lain. Akan banyak variabel-variabel yang mengikuti jumlah lahan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan efisiensi ya. Apalagi dengan minyak kedelai. Minyak kedelai bisa 2,1 hektar untuk menghasilkan 1 juta ton. Kan gitu. Nah, bandingkan dengan kelapa sawit. Ya. Kelapa sawit CPO minyak sawit ini membutuhkan 0,3 hektar. Jadi sekitar 1/7-nya. Oh, jauh banget kan ya? Ya, 1/7-nya. Untuk mendapatkan jumlah yang besar, maka butuh lahan 7 kali lebih besar daripada CPO. Jadi ini yang membuat kita akan berpikir dalam jangka panjang, kalau tidak menemukan sesuatu yang lebih efisien, maka ya CPO masih akan memiliki tempat. Gitu kan? Karena pada prinsipnya manusia itu akan mencari mana yang paling efisien untuk mengkreasi ekonomi kan gitu. Ya kan? Oke, kita lanjut. Ini soal efisiensi dari si CPO. Oke, Dio, kita lanjut bahas tentang CPO index price-nya. Oke, jelasin ke teman-teman. Oke, seperti yang udah kita jelasin tadi bahwa CPO ini kan salah satu komoditas minyak nabati unggulan gitu ya. Otomatis index price-nya sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Nah, di mana index price-nya ini kita menggunakan index price yang ada di Malaysia. Di mana itu untuk beberapa tahun belakang sangat volatile kan dah. Oke. Terutama di tahun 2022 tuh. Oke. Kenapa tuh? Di tahun 2022 kalau bisa kita lihat di layar kan dah. Itu 2022 itu sampai 7.000 ringgit per tonnya. Per ton? Per ton. Oke. 7.000 ringgit. Jadi 7.000 ringgit itu per ton? Iya, per ton. Kalau 100 ton berarti berapa? Waduh, tebak-tebakan tiba-tiba saudara-saudara. 700.000. 700.000 ringgit gitu ya. 7.000 ringgit, dan situ ada penurunan. Nah, waktu naik 2022 tuh kita semua tahu itu waktu perang Rusia Ukraina kan dah. Oke. Jadi di Rusia sama Ukraina, mungkin konteksnya nih teman-teman ya, di Rusia sama Ukraina itu adalah produsen minyak nabati juga. Oke. Yaitu minyak biji bunga matahari tadi. Nah, di sana itu suplainya kan dari sana tuh utamanya. Mereka perang, terstop lah suplainya. Oke. Begitu terstop kan orang-orang bingung nih. Wah, gua nyari minyak nabati di mana lagi gitu. Akhirnya minyak nabati lainnya pun ikut gonjang-ganjing. Permintaannya tinggi, otomatis harganya tinggi. Kayak di 2022 itu ada ketakutan, akhirnya terus naik tinggi sampai di 7.000 ringgit. Akhirnya mulai normal, karena kita bisa lihat di sini udah mulai normal di angka ya 4.000-an lah. 4.000 ringgit gitu ya. 4.000 ringgit normal, tapi di akhir tahun ini, di tahun 2024, karena kita bisa lihat di situ ada kenaikan di bulan November. Di bulan November ini mungkin untuk konteksnya saya sedikit ceritakan bahwa di Uni Eropa sana ada kebijakan gitu kan dah, yaitu EUDR, di mana di Uni Eropa negara-negara sana sepakat untuk mengurangi penggunaan produk-produk yang menghasilkan deforestasi. Salah satunya adalah CPO. Betul, karena kan ini minyak nabati butuh pohon tuh. Jadi secara simpel ketika EUDR itu muncul, maka produk CPO itu dilarang di sana. Betul. Oke, terus? Which is itu semua produk minyak nabati kan dah. Jadi teman-teman atau negara-negara di sana itu butuh minyak nabati, akhirnya ngambil minyak nabati yang ada di sana. Which is di sana adalah produsen minyak biji bunga rapa. Oh, rapeseed. Ya, betul. Akhirnya
supply dari rapeseednya diambil semua sama mereka. Akhirnya yang menggunakan awalnya minyak rapeseed kan bingung nih, mau dapat dari mana. Nah, akhirnya dicarilah lagi minyak nabati yang lain, salah satunya CPO. Makanya di November ini kalau kita lihat perjelas di tahun ini naiknya lumayan signifikan kan ya. Pada November tahun 2024. Betul. Itu di atas 5.000 ringgit per tonnya. Karena demand CPO pas itu naik. Iya, betul. Ada gonjang-ganjing. Cuman kita lihat di sini udah turun. Karena ternyata ada sedikit prank atau ya ditunda lah Kanda. Jadi awalnya itu mau ditetapkan pada Desember 2024, ditunda sampai ke Desember 2025. Karena mereka juga lumayan khawatir kalau misalnya kita nggak bisa pakai minyak nabati lain. Ya, Uni Eropa ini juga tadi udah kita mention di data awal adalah salah satu konsumsi gitu ya, minyak CPO yang lumayan besar juga. Jadi mereka mungkin nyari kalau misalnya nggak pakai CPO mungkin akan mahal gitu. Akan mahal ya akhirnya mereka juga ada khawatir. Banyak yang protes akhirnya ditunda untuk penerapannya. Setuju di akhir Desember 2025 ini gitu kan. Terus kita lihat juga di sini udah ada penurunan karena ditunda tadi. Tapi kalau kita lihat di akhir itu di ujung sana Kanda ada kenaikan lagi sampai di 4.500 Kanda. Di 4.500 karena waktu itu Lebaran sebelum puasa demand minyak goreng naik. Bahkan untuk harga minyak goreng tuh naik juga Kanda. Betulan saya waktu itu masih di Lombok baca koran ya masih old style emang. Di Lombok masih baca Lombok Post gitu ya. Di tingkat pasar pun itu kenaikan tinggi banget. Walaupun dari pemerintah juga ada bantu pakai minyak subsidi, pakai minyak kita, tapi ya nggak ketolong, tetap demand tinggi. Kayak di situ ada kenaikan. Terus selain itu, teman-teman, selain minyak goreng juga penggunaan dari CPO ini di kita sebagai biodiesel Kanda. Jadi kalau kita bisa lihat untuk penggunaan konsumsi di dalam negeri itu di 2018 itu jauh banget. Untuk yang pangan itu yang warna biru Kanda, yang biodiesel di warna kuning. Itu jauh banget penggunaannya. Cuman sekarang di 2023 bahkan itu udah disalib penggunaan biodiesel yang lebih tinggi. Karena di sini ada mandatori dari pemerintah yaitu B35. Oke, jadi penggunaan biodiesel ini sekarang udah menjadi yang paling primer ya. Betul. Dibandingkan dengan minyak goreng. Betul. Kan gitu. Ya, benar. Sementara untuk oleokimia itu masih yang terendah gitu ya. Betul. Yang kebutuhan dari pemerintah itu, aturan pemerintah itu kan dari B35 gitu ya. Biodiesel 35% dari nabati. Betul. Yang menjadi B40 di tahun 2025 kan gitu ya. Konon katanya akan menjadi B45 bahkan, iya. Ya, kita lihat saja apakah kebutuhan tersebut akan membuat harga CPO itu makin tinggi ya. Tapi ada prinsipnya tentu konsumsi dalam negeri Indonesia pasti akan meningkat. Kenapa? Karena kalau untuk pangan kecil kemungkinan minyak goreng ini mengalami penurunan, sangat kecil kemungkinan. Dari karakter masyarakat kita masih akan concern untuk menggunakan minyak goreng. Jadi kemungkinan lagi ya dengan beberapa asumsi, maka yang terjadi adalah peningkatan penggunaan dari CPO yang diakibatkan oleh biodiesel kan gitu. Oke, lanjut Dio. Iya, karena tadi kan kita udah bahas nih tentang demand dari CPO yang mana itu mempengaruhi index price tadi. Nah, tadi kita kan udah bahas tentang index price. Apakah ini berpengaruh kan dah terhadap kinerja dari perusahaan? Gitu. Ya, index price itu kan jadi acuan dari perusahaan, terutama ketika dia akan menentukan harga kan gitu kan. Ya jelas berpengaruh dalam artian gini. Perusahaan itu selalu ada produk yang dijual. Semakin besar harga produknya, kalau mereka dalam posisi menjual, tentu akan meningkatkan keuntungan. Tetapi kalau mereka dalam posisi membeli, ya maka akan menurunkan laba kan gitu. Itu udah otomatis. Contoh sederhana nih, kalau misalnya teman-teman lagi bikin mie instan, itu di dalamnya itu ada minyak, ya kan? Itu kan butuh nih dimasukkan ke dalam variabel bahan modal kan gitu. Jadi kalau harga naik, bukannya untuk malah berkurang income dari perusahaan tersebut kan gitu. Tetapi kalau jualannya adalah si minyaknya, ya kemungkinan besar akan mengalami penambahan income kan gitu. Itu adalah basic logic investment di pasar modal.
Ya, jadi secara simpel dan sederhana, harga CPO tentu akan berhubungan sama keuntungan maupun kerugian dari perusahaan ya, yang memiliki hubungan dengan CPO tersebut, penggunaan CPO tersebut. Teman-teman, terutama yang jadi investor di pasar modal, ini adalah hal-hal yang di luar kontrol kita, kan gitu. Karena ya ini yang bisa ngasih kebijakan ya Pak Presiden lah, dengan berbagai timnya kan gitu kan, secara global juga. Permintaan global, kemudian supply dari kita, kebijakan kita untuk menahan, kebijakan dari global untuk menerima atau tidak, itu kan hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai investor retail, ya kan. Even investor institusi pun juga belum tentu bisa mempengaruhi kebijakan tersebut, kan gitu. Nah, tetapi apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah kemampuan kita untuk mencari emiten yang oke, ya kan. Kita harus mencari tahu secara lengkap data-data yang berhubungan sama perusahaan tersebut. Benchmark yang kita miliki harus detail, ya. Inilah yang kita lakukan di Value, mengumpulkan semua data tersebut, membahasakan semua data tersebut, ya. Jadi teman-teman kalau di sini ingin melihat lebih detail, bisa lihat join kita di Database Value, nanti bisa ketemu sama Mas Dio. Kemarin juga udah ada Mbak Nia, sudah ada Mas Arik, ada Mas Kemas. Mereka adalah tim-tim analis kita untuk membahas masing-masing sektor yang kita punya. Oke? Kenapa? Karena sebagai investor yang mengharapkan cuan di pasar modal Indonesia, kalian harus memiliki data yang lengkap, analisis yang bagus, ya, sehingga bisa berpikir secara independen. Ini dari kita, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga berguna buat kalian semua. Dadah. Nah, thank you.